Kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Edi Suyanto, Ketua Umum ASAKI, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia. Pak Edi, kita lanjutkan kembali, Pak. Sebelumnya tadi sudah Anda jelaskan ketika PPKM darurat dampaknya seperti apa, kemudian ada kemungkinan diperpanjang. Anda juga tadi sempat singgung begitu, ada kemungkinan kegiatan industri kembali mengalami penurunan dan kemungkinan juga akan ada PHK ke depannya. Tapi sebenarnya apa harapan dari para pelaku usaha, Pak, terhadap pengendalian COVID-19 di dalam negeri, kemudian juga kegiatan vaksinasi masih terus berlanjut saat ini dengan harapan kondisi ini bisa dengan cepat untuk segera diatasi, Pak Edi? Ya Pak David, dari kami jelas Pak, dari dunia usaha, dari pelaku usaha kami sepenuhnya mendukung kegiatan PPKM darurat ini. Kenapa? Karena kami tahu ya bahwa penekanan atau pemutus mata rantai COVID ini adalah segalanya dan didukung dengan percepatan vaksin. Karena kami yakin ekonomi ini tidak akan bertumbuh selama masalah kesehatannya ini bisa kita tangani lebih baik dan bisa kita kontrol. Jadi program pemerintah ini jelas Pak, kami mendukung sepenuhnya karena kami tahu kita harus berhasil dulu di bagaimana penanganan COVID ini sehingga usaha baru bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu makanya kami mendukung penuh, tapi harapan kami PPKM darurat ini juga didukung oleh segenap masyarakat dengan disiplin melakukan protokol kesehatan dengan baik, menerapkan 5M, sehingga penerapan PPKM darurat ini tidak usah diperpanjang sampai waktu yang lebih lama lagi, yang seperti kita takutkan sampai di bulan Agustus. Karena ini otomatis Pak David akan berimpact terhadap target penjualannya kami ya di tahun 2021 ini. Sebagai informasi di tahun 2019 total consumption atau penjualan kami itu kurang lebih 412 juta meter persegi per tahun. Di tahun 2020 karena pandemi COVID dan PSBB ketat, tingkat penjualan atau konsumsi nasional ini drop ke 330 juta meter persegi atau artinya turun 20%. Yeah. Nah, di semester 1 ini sebelum diterapkan PPKM kami cukup optimis. Kami memasang target yang tinggi yaitu 470 juta meter persegi di tahun ini. Dalam arti kami memproyeksikan bertumbuh 40% dibanding tahun lalu 2020 dan bertumbuh kurang lebih 15% dibanding tahun 2019. Nah, kalau PPKM ini terpaksa harus dilanjutkan sampai let's say sampai pertengahan Agustus, mau nggak mau kami mesti mereview ulang, ya, kami mesti berhitung kembali berkaitan dengan angka penjualan atau total consumption di tahun 2021 ini. Baik, apakah ini cukup diimbangi tidak, Pak Edi? Tadi Anda sudah jelaskan berbagai indikator positif gitu, katalis yang menjadi penggerak. Salah satunya dari PPN tadi, Pak Edi. Tampaknya ini akan dilanjutkan juga sampai dengan akhir tahun, Pak. Apakah ini cukup mengimbangi, Pak? Atau karena dengan perpanjangan PPKM darurat dari sisi operasional ini akan sangat berdampak sekali, Pak Edi? Ya, jadi yang kami rasakan hari ini, Pak David, dari Kementerian Perindustrian kami bisa beroperasi secara penuh dan normal, di mana kami mendapatkan izin operasi dan mobilisasi kegiatan industri yang disebut dengan IOMKI, dan kami wajib melaporkan kegiatan proses produksi termasuk protokol kesehatannya setiap minggu ke Kementerian Perindustrian melalui Dinas. Tapi yang mengganggu kami adalah penyekatan jalan, sehingga kebanyakan toko tertutup. Nah, ini akan mempengaruhi bisa produksi tapi kami kesulitan di dalam transaksi bisnis. Untuk itu ya tentu dampaknya akan besar sekali. Meskipun dalam hal ini stimulus diperpanjang, artinya permintaan juga akan terus meningkat begitu. Jelas, kalau stimulus PPN jelas sekali itu sangat membantu industri keramik, karena seperti kita ketahui Pak David, hari ini sudah tidak ada rumah lagi, apalagi real estate yang di dalamnya tidak menggunakan keramik, tidak menggunakan kloset dan genteng. Yeah. Setiap pertumbuhan sektor properti ini berimpact langsung terhadap kemajuan atau permintaan bahan bangunan. Jadi itu sangat kami syukuri juga. Nah, harapan kami hanya satu, PPKM ini bisa segera berhasil sehingga roda perekonomian transaksi ini bisa kembali normal kembali. Kami bisa mengejar ketertinggalan selama PPKM 2 minggu ini. Baik.
Pak Edi, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDIAK Channel. Pak Edi, sehat selalu, Pak. Sehat selalu, Pak David. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Edi Suyanto yang merupakan Ketua Umum ASAKI, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia. Dan tetap di